Pengertian metabolisme lemak. Metabolisme lemak atau lipid merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dan karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntut makan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida atau trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Fungsi lemak terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua, berfungsi sebagai cadangan penghasil energi. Yang ketiga, berfungsi sebagai pelarut beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keempat, berfungsi sebagai isolator panas. Yang kelima, berfungsi sebagai pelindung organ penting. Yang keenam, berfungsi sebagai bahan penyusun seperti membran sel atau organel dan lipoprotein. Sumber lemak terdiri atas 2 bagian, yaitu eksogen dan endogen. Eksogen merupakan sumber lemak yang berasal dari makanan seperti lemak nabati dan hewani. Sedangkan endogen merupakan sumber lemak yang disintesa oleh tubuh sendiri seperti glukosa dan beta oksidasi lemak. Proses metabolisme lemak di dalam tubuh. Metabolisme lemak dimulai dari pemecahan trigliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol kemudian melewati proses gluconeogenesis dan dirubah menjadi glukosa dan masuk dalam proses glikolisis. Asam lemak diubah menjadi asetil koenzim A untuk digunakan otot manusia. Kelebihannya lalu disimpan dalam badan keton untuk digunakan kembali oleh otak. 2. Hal utama yang berperan pada metabolisme lemak, yaitu 1. Degradasi lemak atau katabolisme, di mana fokus utamanya adalah oksidasi asam lemak, yang terdiri dari pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Beta oksidasi asam lemak. Yang kedua yaitu biosintesis lemak, atau fokus utamanya adalah sintesis asam lemak, yang terdiri dari biosintesis asam lemak, biosintesis triacylglycerol, biosintesis fosfolipid, dan biosintesis kolesterol dan steroid. Pengaturan hormon atas penggunaan lemak. Penggunaan lemak tubuh terjadi pada saat kita gerak, badan menjadi berat. Berat badan yang berat menyebabkan pelepasan epinefrin dan norepinefrin. Kedua hormon di atas mengaktifkan lipase trigliserida yang sensitif hormon untuk pemecahan trigliserida menjadi asam lemak. Asam lemak bebas dilepas ke darah dan siap dirubah menjadi energi. Gangguan metabolisme lemak atau lipid. Gangguan metabolisme lipid adalah penyakit di mana masalah terjadi dalam menghancurkan atom sintesis lemak atau zat seperti lemak. Gangguan metabolisme lipid dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi lipid plasma darah seperti kolesterol, LDL, VLDL, dan trigliserida. Yang paling sering menyebabkan penyakit kardiovaskular. Sebagian besar waktu gangguan ini turun-temurun, yang berarti itu adalah kondisi yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen mereka. Penyakit Gaucher atau tipe 1, 2, dan 3, penyakit Niemann-Pick,
penyakit Tay Sachs, dan penyakit Fabry adalah semua penyakit di mana mereka yang menderita dapat memiliki gangguan metabolisme lipid tubuh mereka. Penyakit yang lebih jarang mengenai gangguan metabolisme lipid adalah sitosterolemia, penyakit Wolman, penyakit Refsum, dan xanthomatosis cerebrotendinous.